محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda bunda jamaah sekalian, jamaah salat fardul maghrib Masjid Al-Husna Juanda 8 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta para pendengar yang mengikuti pengajian rutin di setiap malam Ahad ba'dal maghrib di Masjid Al-Husna, di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batina. Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang sampai pembahasan kita pada malam hari ini sekitar adhkar sujud, bacaan-bacaan ketika di dalam sujud. Dan sudah kita memulai akan pembahasan bacaan-bacaan ketika dalam sujud tersebut di pekan sebelumnya, yang diantaranya Al-Imam Nawawi menyampaikan kepada kita tentang beberapa bacaan yang bacaan itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yang dikemukakan oleh para sahabat-sahabat yang memang pas kebetulan umpat sembahyang dengan Rasulullah SAW, yang mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya tentang apa yang mereka dapatkan daripada baginda Rasulullah. Yang pertama, di mana diriwayatkan oleh Hudzaifah di dalam mensifati salatnya Nabi SAW, yang beliau mengumpati sembahyangnya Rasulullah SAW pada suatu malam, dan ketika bertepatan dengan sujud, maka beliau, Al-Imam Hudzaifah tadi itu sahabi, ya, mendengar apa yang telah dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la, itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian lagi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi SAW yukthiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Ini Sayyidatuna Aisyah juga, beliau mendengar apa yang telah diucapkan oleh Nabi ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud, di antara bacaan yang didengar oleh Sayyidatuna Aisyah sebagai istrinya Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bacaannya itu adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaannya. Itu ketika ruku dan ketika sujud dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma qaddamnahu fir ruku', ya, ketika di dalam ruku, kana yaqulu fi ruku'ih wa sujudih, dan ketika dalam sujudnya juga, dalam ruku dan sujudnya, yaitu dalam ruku dan sujudnya Rasulullah SAW membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Antara ruku sujud bacaannya sama. Ini dari Sayyidatuna Aisyah juga. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, anna Rasulullah SAW kan idza sajad qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Al-Imam Ali, ya, menyampaikan pendapatnya juga, bahwasanya beliau menyatakan anna Rasulullah, berarti kan beliau seorang yang tahu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, kana idza sajada, apabila sujud,
di dalam sembahyangnya, qala, yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada kemiripan dengan sujud tilawah. Ya, bacaannya itu ada kemiripan dengan sujud tilawah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ali. Ya. Kemudian juga diriwayatkan hadis yang sahih fi kutubis sunan dari Auf bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Auf bin Malik, magadamnahu fi fasli ruku', yang sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya, yaitu di dalam masalah ruku'. Anna Rasulullah SAW raka' ruku'ahu at-tawil yaqulu fi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah thumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Ya. Jadi beliau menyampaikan dari Auf bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW ketika rukunya itu bacaannya itu panjang, banyak sekali. Ya. Karena rukunya itu lawas juga. Rukunya lawas, bacaannya juga banyak. Ya, tadi itulah ada yang mendengar ini bacaannya sampaikan ini. Nah, ini Auf bin Malik yang didengar oleh beliau bacaannya ini. Ketika ruku itu Rasulullah SAW subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Tsumma qala fi sujudi mithla dzalik. Begitu sampai dengan waktu sujud, di dalam sujudnya juga sama bacaannya. Subhana dzil jabarut wal malakut ya wal kibriya wal 'azamah. Ya, artinya dalam ruku dan dalam sujud sama. Ini pendapatnya Auf bin Malik. Rawaina fi kutubis sunan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajad ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalatha. Maka dalam kitab sunan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa idza sajada, apabila kamu sujud gitu, ahadukum, salah satu daripada kalian apabila sampai dengan batas sujud, falyaqul. Nah ini ya, Rasulullah SAW menganjurkan, menghimbaukan ya, menghimbaukan kepada kita semua sebagai umatnya, idza sajada ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan. Apabila di antara kalian sujud, maka ucapkanlah di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la thalathan, 3 kali. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW untuk beliau sendiri yang didengar oleh beberapa para sahabat, yang para sahabat itu menyampaikan masing-masing penyampainya itu berbeda-beda bacaannya. Tapi ketika Rasulullah SAW ya menghimbaukan kepada segenap umatnya, ya, yang lebih ditekankan ketika sujud itu dibaca subhana rabbiyal a'la salasan, yang seperti mana kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal a'la wa 3 kali. Bukan berarti tidak boleh membaca yang lain-lainnya, boleh. Ya. Dan bukan berarti hanya ini saja bacanya subhana rabbiyal a'la. Artinya boleh kita membaca itu apabila kita pas sembahyang sorangan hendak membaca yang lainnya, bacalah yang lainnya. Ya, mungkin semuanya hendak membacanya sesekali lah, kita rangkum, kita catat semuanya sesekali. Ya, mungkin kalau sembahyangnya pas sorangan kita tengah malam, ya, kalau orang pada guringan kita sembahyang kan dilawaskan sujud dari situ, dilawaskan juga rukunya, karena Bapak juga namanya sholat sorangan. Sekehendak kita, apalagi kita ada modal bacaan banyak, yang kada boleh itu dilawaskan sujud rukunya, tidak ada membaca suatu apapun, ditakutkan ada syaitan muncul di situ. Nah, ini lawasnya karena menghayal, bukan karena membaca sesuatu bacaan. Ya, itu lawas benar rekam sujud jar. Oh iya, tahu-tahunya waduh tawaf di Samarinda. Kalau lawas sujudnya, lawas rukunya, akan tetapi dia membaca bacaan di situ. Apa saja dibaca, doa-doa, karena sholat itu kan pengertiannya doa. Secara bahasa as-shalah ya doa. Iya, makanya sampai Rasulullah juga menganjurkan. Ya, nah, Rasulullah SAW menganjurkan agar ya di dalam sujud itu banyak-banyak berdoa. Nah, itu. Karena di antara mustajabud doa, doa yang diijabah itu adalah doa yang bertepatan dengan sujud. Doa yang bertepatan dengan sujud. Makanya Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala, gal anna Rasulullah SAW gal aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fakthir ad-du'a.
Ya, ujar Rasulullah SAW, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya yaitu di saat dia sedang sujud. Itu hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu yaitu di saat dia wahwa sajid, sedang sujud kepada Tuhannya, sedang berdiskusi, sedang berinteraksi. Dia orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Maka apa kesempatan kita pada saat itu? Faksiru ad-du'a, ujar Nabi, ujar Rasul SAW, faksiru, maka perbanyak oleh kalian semuanya ad-du'a, doa. Ya, doa baik yang ada di atas tadi itu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara wa syaqa sam'a wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, baca lagi ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Atau kita mau baca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini semuanya warid, hadisnya sahih. Ya, dibaca oleh Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah SAW menghimbaukan kepada kita agar kita lebih ya mengedepankan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bukan berarti kada boleh yang lainnya, boleh. Bukan berarti juga hanya itu saja yang dibaca, ada. Nah, ketika kita mendapatkan himbauan itu, yang lainnya juga boleh dibaca. Ya, berarti melihat sikonnya dulu. Amunnya pas sembahyangnya berjamaah bersama dengan yang tuha-tuha, ya, yang dibaca yang sedang-sedang aja, yang sederhana aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu juga hadisnya sahih. Warid dari Rasulullah SAW. Amunnya pas kita sorangan, ketujuan yang digawe, paling gawil-gawil bini aja. Ayo dilawaskan sujudnya sudah. Ruku fa'azimu fiha ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Ya, kalaunya kita di dalam ruku, ujar Nabi SAW, fa'azimu fi rabb Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Agungkan Tuhan. Tapi ketika ruku, ketika sujud, wa amma sujud, kata Rasul, ketika sujud fajtahidu fihi bid-du'a, maka bersungguh-sungguh kamu untuk banyak-banyak berdoa di situ. Faqaminu an yustajaba lakum. Nah, maka di situ adalah kemungkinan besar untuk diijabah doanya. Ketika sujud tadi itu, apalagi saat sekarang ini banyak-banyak memang kita berdoa. Ya. Untuk doa sagan kita seorang, sagan keluarga kita seorang, sagan ding sana kita, sagan kekawalan kita, sagan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak bisa dibaca doa itu ketika di dalam berdiri sholatnya, yaitu seperti kunut nazilah. Ya, nah sekarang ini dianjurkan kita kunut nazilah setiap sembahyang kalau bisa. Kunut nazilah enggak harus subuh aja. Ya, nunggu kunut nanti aja subuh aja. Ya, subuh itu kapan? Setiap subuh ya dibaca. Nah, di luar subuh itu dalam kondisi seperti ini, ya, kita dianjurkan untuk baca doa, yaitu kunut nazilah, baca. Ya, kondisi seperti ini kita berpartisipasi, membantu saudara-saudara kita. Kadang kau membantu dengan duit, kadang kau membantu dengan harta, kadang kau membantu dengan benda. Paling kadang kita membantu dengan doa. Kita doakan di situ, ikut serta. Ya, kita kan menunjukkan kalau kita ini Pancasilais. Ya, kalau jangan cuma dipadahkan aja, di TV kita Pancasilais. Mana Pancasilais untuk Republik Indonesia nya mana? Ya, jangan sampai Pancasilais, ulama malah mau dibunuhin. Ya. Pancasila itu mendoakan kita semuanya tuh. Nah, dalam kondisi genting seperti ini paling kada dengan doa. Nah, ya Allah, Allahumma rfa wadfa 'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar waz zina was saraqa suyufal mukhtalifa syada'id wal fitan wal mihan wal amrad wal asqam wal afat. Macam-macam sudah itu. Kita doakan supaya idfa la yasrifaha wa yadfa'aha illa anta ya maulana ya Allah. Tidak ada yang menolak, yang menghindarkan, yang menjauhkan semua bala bencana, virus, corona, COVID-19, COVID-20 dan sebagainya. Illa anta ya Allah, melainkan kau. Iya, karena Allah itu semuanya. Ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kita berpartisipasi mendoakan, mengamankan, mensukseskan negara kita. Ya, dari berbagai macam fitnah. Ya, bisa jadi fitnah, bisa jadi bala, bisa jadi ujian, macam-macam.
Ya, bisa jadi fitnah, bisa jadi bala, bisa jadi ujian. Ya. Bisa jadi bencana. Nah, itu. Kalau ujian karena ketaatan kita kepada Allah, karena kebaikan kita diuji supaya lebih meningkat lagi level. Ya, kalaunya bencana, bala itu ya karena maksiat kita kepada Allah. Karena maksiat sudah diingatkan masih tetap maksiat, akhirnya Allah turunkan ya balanya. Auzubillahi min dzalik. Ngeri. Nah itu kita ikut serta berdoa. Semuanya bisa baca. Kalaunya memang kada bisa sama sekali semuanya dibaca. Nah di sini walam annahu yustahab an yajma' fi sujudihi jami'a ma dzakarna fa illam yatamakkan minhu fi waqtin atabihi awqat kama qaddamnahu fil abwab as-sabiqah wa idza yaqtasir al tasbih ma'a qalil min ad-du'a wa yuqaddamu tasbih. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi jarnya ya disunnahkan untuk membaca semuanya tuh doa-doa tadi di atas tadi itu dalam sujud itu dibaca semuanya ya dalam sujudnya tadi itu fa illam yatamakkan minhu fi waqtin atabihi awqat amunnya tidak bisa di dalam satu waktu seperti waktu Isya ini nih ya kadang-kala dibaca semuanya karena banyak tuha-tuha di sini berarti kan di waktu lain baca di rumah kita sebelum guring pas kita sholat sorangan baca di situ ya. Kalau ada kitabnya lebih baik, kalau usah nukar kitab, minta PDF dikirimkan ke Ustadz Ghazali, itu ada ini. Zaman sekarang enak dah sudah, kalau harus pakai kitab lagi dah. Ya, Ustadz Ghazali, nah tolong PDF-nya dikirimkan, pas lihat hadis nomor berapa, ada di situ dibaca di situ. Kalau dapat dihandak, HP-nya pas kita sujud, HP-nya di muka kita situ terbaca. Ya, atau minta dengan Ustadz Ghazali. Ustadz Ghazali tolong tuliskan. Dapat pahala juga beliau. Nah, iya jatuh. Iya. Nah, Ustadz Ghazali tolong tuliskan barokah nih ada berapa lembar. Biar paling kada sekali barang bubuhannya itu membaca. Ya, sekarang nih ada juga kan gampangnya di PDF. Ada yang kada tahu PDF. Ada apa maksudnya PDF? Membukanya kada tahu. Ya, HP-nya gini gak tahu, tahunya HP, tahu telepon, sudah. Ada yang kadang orang tua itu ya tahunya telepon, SMS saja gak tahu, apalagi WA. Nah, tak tahu. Anu kayak di WA apa gerang WA itu, jangan gak tahu juga WA itu apa. Macam ada orang ini kan ada bahasa istilah Sherlock ya, Sherlock ya. Kan Sherlock itu Sherlockasi kan. Ada tuh orang yang kayak kada tahu. Anu Sherlock itu nukarnya di mana aja, berapa gerang sebuting. Dikilanya cilok. Sherlock itu berapa gerang jar harganya. Nah, sebutingnya berapa itu Sherlock itu. Dia kada tahu, mereka kada tahu itu Sherlock. Ini kita nih gaul-gaul tahu Sherlock. Ya lah, banyak kada tahu di Sherlock. Iya, kada tahu PDF apa enggak. Nah, itu. Jadi ini kesempatan juga untuk mendapatkan pahala Ustadz Ghazali kan. Catat situ dirangkum itu, nah tulisannya itu dirangkum. Jadi di situ diberikan ini apa namanya, diberikan penjelasan bahwasanya ini bacaan semuanya itu bukan berarti setiap sembahyang harus dibaca semuanya, kada juga. Apabila pian hendak membaca sesekali semuanya, bacalah ketika sembahyang sorangan. Ya, kalau pas lagi berjamaah minimal baca nang ini nang warid nang dianjurkan oleh Rasulullah Subhanahu Rabbiyal A'la 3 kali itu aja. Nah, umpat nang lainnya akur. Tapi ketika sembahyang sorangan hendak mencoba dibacalah sekali semuanya supaya mendapatkan barokahnya. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi ada oleh-olehnya. Ya. Catat li. Nah, sama rukunya juga kan, rukunya kan ada juga banyak doanya tuh, paling kada sekali lah pian. Suatu saat pian belajar apa dengan Habib jar, al-azkar. Sampai kemana banyak kaya bab ruku, bab sujud. Apa yang disampaikan banyak kaya ternyata pas ruku itu banyak juga bacaannya. Sudah pian baca balumpang jar. Nah, kada tahu aja bacaannya kebanyakan jar. Kada hafal kami. Nah, itu. Ya, jadi kalau jadi rangkum ada kami sudah membaca cuman sesekali 2 kali itu aja jar. Ada ustadz muda di masjid itu namanya Ustadz Ghazali. Nah itu Ustadz Ghazali, nah sidin yang merangkum kami baca sekali sawat tuh. Nah jadi
alhamdulillah itu sudah menghidupkan sunnah Nabi. Sekali barang yang tahu itu dilakukan sekali barang. Kalau yang sunnah itu jangan sampai sama sekali kada suah dilakukan. Nah itu nanti rangkum mulai ruku, sujud. Bagus juga karena dibukukan kan. Pian besi murid bagi-bagi dengan murid-murid. Aduh, ilmu itu kada putusnya pahalanya sampai hari kiamat, sampai matian orang tetap hasilnya kita dapat. Di akhirat tinggal mutiknya itu. Insyaallah. Nah, insyaallah. Jadi kena minggu nang dihadap nih Rudi ini sudah ada tuh semuanya tuh. Insyaallah. Ustaz Jali siap tuh. Kena merangkum bagi-bagi. Kalau usah bawa WA-an, ada yang kada bawa HP, ada yang hilang HP-nya, ada yang hauran pulang, aduh kami hauran jar, kada ada waktu buka HP. Baslun, ikhtalafa al-ulama fi sujud fi salah wal qiyam ayyuhuma afdal. Famadhhab Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyam afdal. Pasal pada menyatakan perbedaan antara ulama di dalam sujud dan di dalam berdiri, ya, mana yang lebih afdal, artinya lebih diutamakan, sujud kah pas lagi berdiri kah? Maka famadhabu Syafi'i wa man wafaqu al-qiyam afdal. Al-Imam Syafi'i maka pendapatnya al-qiyam afdal, maka berdiri lebih afdal daripada sujud. Nah ini ada kaitannya nanti ya, dengan sembahyang itu ada orang mengedepankan berdirinya yang panjang, lawas, berdirinya lawas. Dan itu juga memang Al-Imam Syafi'i berpendapat berdirinya itu lebih afdal daripada sujud. Ya, beliau mengambil beberapa hadis sebelumnya di sini yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada Bukhari, Al-Imam Muslim dan Bukhari. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW kalaunya sholat itu, oh ya, banyak yang dibaca sampai surah Al-Baqarah udah sampaikan kala. Nah di sini, nah di sini yang dari riwayat Hudzaifah tadi, ya, dibaca oleh Rasulullah salat dalam satu berdiri itu, satu rakaat pertama berdirinya yang dibaca surahnya itu Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Jadi kan lawas benar berdirinya. Makanya Imam Syafi'i waman wafaqahu, orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i lebih cenderung ke situ, lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan berdiri lebih afdal daripada sujud. Jadi mereka merasakan, sebagian orang lebih merasakan asyik dalam sholat itu ketika berdiri. Makanya dibanyaki ininya baca surahnya. Ada juga orang yang menikmati memang seperti itu. Ya, apalagi kalau imam, seumpama imam nih nyaman suaranya kayak ustad kita, imam kita nih, alhamdulillah nih. Ya, suaranya nyaman. Maka kalau suara nyaman itu pas sembahyang Isya itu jangan handap surahnya. Ini surah Isyanya subuh, ya, yang sedang lah paling kada. Supaya di belakang itu juga ada sebagian kan merasakan asyik gitu. Asyik. Kalau main sujud, kalau sujud kan tidak semuanya orang bisa gitu. Kalau lawas-lawas sujud ini mungkin kalau yang maaf ada sudah kena kolesterol, asam urat dan sebagainya, itu jantung kan lawas-lawasan bahaya itu. Oh, ya. Nah, kalau berdiri kan kadang asyik gitu mendengar, ya, surah-surah lam ya, didengarnya itu nyaman kalau suaranya pas. Nah kita kayak sembahyang di Mekah tuh, nah kan memang imamnya spesial, sudah pilihan. Ya, kita sekalipun panjang dengar suaranya itu asik merdu, panjang bacaannya dia itu, baca Al-Quran apalagi subuh, tapi asik kita merasa tuh, asik. Ya, lain kalau sudah serak-serak karing, panjang ulang, udah batuk-batuk. Tahu ini juga. Ya, udah batuk, sudah suaranya serak karing, bukan serak basah. Kalau serak basah itu masih enak. Ya, ini serak karing, ini seraknya ini. Nah itu kayak beliau enak suaranya, surahnya itu sedikit dipanjangin. Isya itu apalagi subuh. Jadi betul-betul orang itu menghayati gitu, asyik, ada sentuhan. Ya, dalam sembahyang hati kita tersentuh dengan Al-Quran. Ya Allah, nikmat. Ya, jadi murotal bacanya tapi enak gitu. Ya, enak. Jangan juga dikorikan kan? Dikorikan jangan juga, pian.
kena dikorek, nanti kenyamanan bisa teguring. Aduh, kena di belakang kenapa nih ada bilang dikirain teguguran itu dikarenakan kehusyuan ke apa nih, si kong gugur di situ, si kong gugur di sana. Kelawasan, habis baca qori dalam sembahyang, mentang-mentang qori internasional. Iya, jangan juga begayaan masalah. Jadi murattal, enak, panjang dikit, ya Allah, sejuk, asik, jadi menghayat. Luar biasa nikmat salat itu. Ini masih nyaman, 2 ayat 3 ayat sudah Allahu Akbar. Aduh, masih rindu gitu nah. Nah Rasulullah SAW mengambil dalil, Rasulullah juga sewaktu-waktu sholatnya begitu dipanjangin. Ya, sampai surah Al-Baqarah sampai habis, sambung lagi dengan surah An-Nisa sampai habis. Dikira sahabat, oh, mungkin ini langsung sujud. Taunya disambung lagi dengan Ali Imran. Ini surah-surah panjang semuanya ini. Cuman sudah tahu yang di belakangnya juga sudah sepakat, nyaman. Yang kalau ada kesepakatan, ya kita kata Bapak juga, ya sesekali lah, nanti sujudnya kita 10 menit lah aja lah. Sujud 10 menit. Ada kesepakatan enggak apa-apa. Cuman kalau ada kesepakatan bahaya kan bisa disariki imamnya. Ya, ikam ini lawasan kada kesian, kadang yang di belakang ikam nih. Tuha kami ini jangan. Nah, itu. Ada kesepakatan enggak apa-apa. Ada kesepakatan. Makanya imam itu kalau disenangi sama makmumnya, waduh, masya Allah itu adilahnya banyak. Kalau tidak disenangi sama makmumnya, jadi imam itu hukumnya makruh. Kalau tidak disenangi, ya makanya imamnya harus mengumpati juga kehendaknya makmum itu. Kayak apa nih? Pakai qori kah, pakai qiraah aja. Anu jar bae murattal aja, kada usah pakai qori gini. Murattal aja. Anu qiraah asim kah, apa qiraah hafaz kah, nah itu bervariasi. Nah, Al-Imam Syafi'i berpendapat pas berdiri itu beliau nyatakan lebih didapati lazahnya, artinya didapati ininya apa namanya itu ada sirnya di situ, keistimewaannya lebih dapati ketika berdiri. Ada orang tuh menyatakan, oh kalau kami dalam sujudnya itu pas kalau sujud itu memang betul-betul merasa kita ini lagi di hadapan Sang Pencipta, Sang Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan seperti itu. Makanya ada berpendapat sujud lebih afdal daripada berdiri. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dalam sebuah hadis fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, afdalus salati tulul gunut wa ma'nahu al-qiyam. Ya, salat yang afdal, yang istimewa itu tulul gunut, yaitu yang panjang kunutnya. Apa maknanya kunut itu? Al-qiyam, berdirinya, bukan bacaan kunutnya. Nanti kunutnya dipanjangin pulang. Orang, wah kunut panjang bener. Anu jar Habib, aku semalam mendengar jar paling afdal salat itu adalah yang kunutnya panjang. Ini dipanjangi kunutnya, bukan kunut baca Allahumma hdina fiman hadaitnya. Al-qiyam maksudnya di sini ya. Berdirinya. Nah, orang kunut kan pasti dalam keadaan berdiri. Wa li anna dzikral qiyam huwal Qur'an. Karena ketika berdiri itu yang disebut adalah Al-Qur'an. Kan kada mungkin juga orang itu kalau berdiri diaman tuh kada mungkin. Iya, karena pasti baca Quran. Kalau sudah tungtung bacaannya ya tungtung aja berdirinya. Langsung ruku kan begitu. Nah, tambah lawas berdirinya karena panjang, lawas juga panjang juga bacaannya. Nanti nyaman aja di situ, merasakan Allah asyik gitu. Wa dzikra sujud huwa tasbih. Kemudian yang dibaca dalam sujud adalah tasbih. Wal Quran afdal. Nah, itu Al-Quran maka lebih afdal. Karena kalau orang berdiri yang dibacakan Al-Quran. Ya, sehadap apapun yang dibaca, seumpama inna a'tainakal kautsar, nah, tetap ya Al-Quran. Ya, amun yang sujud itu sekalipun lawas ataupun panjang bacaannya, tetap yang dibaca itu adalah tasbih, doa. Tapi yang berdiri tadi itu adalah Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran fadula, lebih unggul. Maka nama tawal bihi afdal
maka lebih lawas lagi, ya, berdirinya lebih lawas lagi, lebih afdal lagi. Kenapa? Lebih panjang lagi baca Al-Qur'annya. Gitu. Lebih panjang bacaannya, lebih banyak lagi pahalanya. Al-Qur'an itu kata Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, apabila dibaca dalam keadaan sembahyang, maka bukan 10 lagi pendapat beliau pahalanya itu. Ya, kan hasanah. Ya, satu hasanah tadi itu menjadi 10. Iya, iya, karena man qara'a harfan min kitabillahi, ya, kataballahu, ya, hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang baca Quran, satu hurufnya menjadi Allah catat satu kebaikan. Kemudian satu kebaikannya tadi itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf 10 dapatnya. Tapi kata Imam Ali karramallahu wajhahu, ketika sembahyang itu bukan 10 lagi, 50 pahalanya. Satu hurufnya 50 pahala. Kata Imam Ali, pendapat Imam Ali karramallahu wajhah, ya, luar biasa. Tambah lawas kita berdiri, tambah banyak bacaan Al-Qur'annya, berarti satu nilainya, ya, tambah banyak pahalanya kita dapatkan, tambah banyak keutamaannya, keabdoliahannya kita dapatkan. Kenapa? Yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Tidak ada bacaan yang lebih afdol dibaca daripada Al-Qur'an. Ya, yang lebih afdol daripada Al-Quran. Semuanya, ya, afdol, semuanya baik, berzikir apa semuanya, bertasbih, bertahlil baik, tapi membaca Al-Quran lebih daripada baik lagi, lebih afdol lagi itu. Maka ketika kita berdiri, yang dibaca itu Al-Quran, tambah lawas kita berdirinya di situ, tambah banyak baca Al-Qurannya, maka tambah afdol lah orang tadi itu. Dari sisi keabdoliahannya, dari sisi pahalanya tambah banyak pahalanya, tidak terhingga. Masya Allah. Makanya orang yang punya arbabul qulub, hatinya terbuka, lebih memilih berdiri daripada sujud, termasuk Al-Imam Syafi'i, karena di situ bacaan Al-Qur'annya yang dikedepankan. Tapi kalau yang berdirinya lawas, sujudnya kada lawas, tapi berdiri lawasnya kada baca apa-apa. Sujud kada lawas, cuman diisi dengan tasbih. Sujud itu lebih afdal daripada berdiri. Karena nang sujud tadi itu kada lawas, standar aja, tapi dia baca tahlil, baca tasbih, iya, baca tahmid seumpama, baca sholawat seperti sujud ketika sholat hajat. Iya, ini lawas berdirinya, kada baca apa-apa. Nah, ikam tadi lawas bener jadi berdiri. Iya, satu rakaat itu apa geran dibaca, surah apa? Aku ini kada baca apa-apa aja. Nah, teingatan ini, teingatan itu, macam-macam yang diingat banyak. La ilaha illallah. Kemudian wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sujud afdal. Nah, sebahagian ulama, ya, menyatakan bahwasanya sujud lebih afdal. Li qauli sallallahu alaihi wasallam bil hadis al-mutaqaddim. Karena apa? Nah, ini jadi masing-masing mempunyai argumen gitu loh. Kan sebahagian ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i, berdiri lebih afdal dalam sholat. Apa alasannya? Al-Quran. Diambil dalil daripada Rasulullah memperbanyak baca surah Al-Qurannya. Ya. Kemudian ada lagi ulama sebagian berpendapat, enggak, kalau menurut kami sujud lebih afdal. Apa argumennya? Loh, kan Rasulullah bersabda, hadisnya sahih juga. Apa sabdanya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat dengan Allah sang penciptanya itu adalah hamba yang pada saat sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang paling dekat, paling parak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situlah diambil dalil, diambil hujah. Ya, sebagian pendapat ulama sujud lebih afdal. Kenapa? Karena dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sujud itu. Wah, itu larinya ke sana. Ya, ke sebuah hadis, hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim dari Abi Hurairah, ya, yang sujud itu merupakan tempat yang menjadikan orangnya tadi itu lebih dekat dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih ikhtalafa ahlul ilm fi hadha
Faqala ba'dhum tul qiyam fi shalah fi afdal min kasratir ruku' was sujud. Kemudian masih sekitar pembahasan yang di atas tadi, masih belum habis antara keutamaan ruku' dan sujud, yang mana yang lebih afdal. Berbagai ulama masing-masing punya pendapatnya. Untuk kelanjutannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena sudah terdengar ada azan di luar sana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Sewaktu-waktu nanti berdirinya dipanjangkan, sewaktu-waktu nanti sujudnya dipanjangkan, supaya apabila kita mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i berdirinya dipanjangkan, kita juga sudah melakukan. Ya, ketika kita mengambil pendapat sebagian ulama sujud yang lebih afdal dengan dalil, ya ketika sujud itu lebih dekat dengan hamba, dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya, maka kita pun sudah melaksanakan. Yang terpenting kita minta kepada Ustaz Ghazali untuk mencatat semua doa-doa, nanti dibagi-bagi dengan hadirin semuanya, supaya semuanya bisa melakukannya.